Halo semuanya, selamat datang di channel Takno lagi, teman-teman semua. Di sini aku akan membahas mengenai DC Kredit Pintar. Video ini aku dedikasikan untuk kalian yang memang galbay atau telat bayar kredit pintar, tapi ada niatan ingin membayar dan keluar dari jeratan pinjol. Nah, teman-teman semua, ini adalah tips galbay kredit pintar supaya kalian tidak diteror DC lapangan lagi. Selain itu, kalian juga tidak akan ditagih dengan ancaman ya teman-teman. Silakan ikuti tips-tipsnya, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Nah teman-teman, sebelumnya jangan lupa untuk subscribe terlebih dulu ya. Oke teman-teman, jadi yang pertama, kalau kalian memang ada niatan membayar tagihan kredit pintar yang sudah galbay atau telat bayar, kalian bisa menghubungi pihak kredit pintar secara langsung, tidak perlu melewati DC ya teman-teman ya. Nah kalian bisa menghubungi layanan pelanggan atau CS kredit pintar. Ingat yang resmi ya, jangan sampai kalian menghubungi kontak yang tidak resmi karena bisa saja itu penipu. Nah kemudian kalian harus menjelaskan situasi keuangan dengan niat untuk menyelesaikan utang baik-baik ya teman-teman ya. Nah jadi kamu juga harus proaktif ya untuk memberitahu ke kredit pintar bahwa kamu ini sedang mengusahakan pembayaran tersebut. Nah teman-teman, dalam dunia kredit itu ada namanya restrukturisasi utang. Jadi kamu bisa menambah perpanjangan tenor, mengurangi bunga, atau memecah tagihan menjadi cicilan lebih kecil. Begitu ya, karena mungkin kamu sudah punya alasan tidak memiliki kemampuan untuk membayar dengan bunga yang terlalu besar. Nah, jadi kalian bisa melakukan pengajuan restrukturisasi dengan mengajukan nominal yang sesuai kemampuan. Nah, jadi ketika didatangi DC, kalian bisa meminta restrukturisasi atau kalian bisa menghubungi pihak kredit pintar untuk melakukan restrukturisasi. Kemudian yang ketiga adalah lunasi secara bertahap sesuai kemampuan. Nah, kalau kalian tidak bisa melunasi sekaligus, nah kalian bisa mengajukan restrukturisasi tadi teman-teman ya, buat rencana pembayaran bertahap, kemudian transfer langsung ke rekening resmi kredit pintar, dengan kata lain virtual account yang ada di aplikasinya ya. Jangan transfer perorangan ke DC apalagi ya. Nah kemudian selalu mendokumentasikan bukti pembayaran sehingga kalian punya data resminya, dan ketika ditagih kalian bisa menyanggah kalau misalkan ada klaim bahwa kalian belum bayar. Karena banyak sekali ya teman-teman ya di grup galbay itu yang mengeluhkan galbay atau telat bayar kredit pintar, sudah bayar tapi tidak tercatat oleh pihak kredit pintarnya ya. Nah jadi teman-teman, selanjutnya ketika kalian telat bayar dan gagal bayar itu kan pasti dihubungi oleh DC ya. Nah kalian jangan takut teman-teman ya, karena hal itu justru kalau kalian kabur-kaburan DC-nya makin ngamuk teman-teman ya. Jadi kalian bisa jawab telepon atau pesan si DC atau dari kredit pintar dengan sopan. Meskipun mereka mengancam ya sopan aja kalian ya. Karena kalau misalkan mereka mengancam dan mengintimidasi, kalian bisa melakukan itu teman-teman, melakukan pengancaman balik ya, dengan ancamannya akan dilaporkan ke OJK. Nah yang kelima, tentu saja kalian bisa melaporkan jika ada teror atau pelanggaran. Kalian bisa menghubungi OJK, kemudian sertakan bukti seperti pesan, rekaman video, rekaman suara ya, yang memperlihatkan bahwa memang kalian diintimidasi begitu ya. Nah jangan ragu juga melaporkan ke kepolisian kalau misalkan ada ancaman fisik atau pelecehan ya, apalagi keluar kontak darurat begitu ya teman-teman. Nah jadi teman-teman, itulah tips supaya DC tidak mendatangi kalian lagi. Intinya kalian harus melakukan restrukturisasi utang teman-teman. Karena kalau restrukturisasi utang kalian diterima oleh kredit pintar, tentu saja DC tidak akan mendatangi kalian karena hitungannya kalian nggak nunggak, tapi kalian minta perpanjangan cicilan begitu ya teman-teman. Jika ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Akhir kata, semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Sampai jumpa lagi guys.